Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Utami dari kelas 642G25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SDGs 6 air bersih dan sanitasi layak. Upaya menjaga kualitas air bersih dan sanitasi layak untuk masa yang akan datang. Pentingnya air bersih dan sanitasi layak. Air adalah sumber daya alam yang melimpah karena mudah ditemuin di berbagai tempat. Nah, air juga merupakan sumber daya alam yang penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk berarti kebutuhan masyarakat akan air bersih semakin meningkat. Nah, sanitasi layak juga diperlukan nih buat ningkatin kelaikan air bersih supaya kualitas air tidak perlu diragukan lagi. Nah, seperti di gambar, contoh kasus, sistem sanitasi serta pembuangan kotoran dan air limbah di kota-kota besar umumnya kurang memadai dan tidak dikelola dengan baik. Bank Dunia menaksir setiap tahun rumah tangga tanpa sanitasi layak di Jakarta membuang 260.731 ton kotoran manusia ke pengumpulan air melewati pengolahan. Sementara seluruh Indonesia angkanya mencapai 6,4 juta ton. Sementara itu pengolahan limbah padat di perkotaan tidak dilakukan dengan baik. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap hal itu melakukan kontrak dengan pengusaha swasta kecil. Pengusaha itu mengumpulkan sampah dari rumah-rumah, bawanya ke fasilitas penampungan sementara, kemudian sampah diangkut oleh lembaga tersebut. Sistem ini seringkali tidak berjalan dengan baik karena kurangnya disiplin dari berbagai pihak. Nah, akibat kesadaran yang buruk, kondisi terkait kebersihan kerap menjadi imbasnya. Tidak hanya di tempat-tempat umum, seperti pasar lokal atau kawasan ramai, pusat-pusat kesehatan pun kebersihannya masih mengkhawatirkan. Ketidakpedulian itu berkembang menjadi budaya dan berujung pada konsekuensi, contohnya seperti penyakit. Nah, cara mengatasinya, kita bisa pertama mulai membuat tempat penampungan air hujan. Kita kan beriklim tropis, Indonesia ini beriklim tropis, mendapatkan curah hujan tinggi setiap tahunnya rata-rata 2 meter per tahun. Harusnya dengan curah hujan yang tinggi bisa kita manfaatkan nih buat penyediaan air bersih Indonesia. Kita bikin tempat penampungan itu dan kedalaman 4 meter dan tinggi 1 meter. Tempat penampungan ini bertahan sampai 3 sampai 4 bulan. Umumnya kedalaman tempat penampungan air tersebut sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Prosesnya hampir sama kayak buat sumur, ditambah dengan penutup saluran air yang sudah dihubungkan ke atap rumah. Jadi kita bisa buat tampungan air hujan ini sebagai penyimpanan air bersih. Yang kedua, menyalurkan air dengan sistem pipanisasi. Nah, langkah awal dalam melaksanakan sistem ini tuh kita harus tentuin wilayah mana yang menjadi sasaran air bersih. Kemudian, misalkan ada suatu wilayah nih, kita dapat sumber air bersih yang layak digunakan. Nah, maka dari itu dari wilayah tersebut yang air bersih sudah ditemukan, kita salurkan ke pemukiman-pemukiman yang mungkin belum mendapatkan air bersih gitu ya, air yang layak gitu. Jadi kita menggunakan sistem pipanisasi ini saling menyalurkan. Terus yang ketiga, program hibah air minum. Program ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi mungkin program hibah ya karena ini program kayak pemberian secara cuma-cuma, jadi hanya orang yang masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat ini, sehingga mereka menikmati air bersih. Melalui program tersebut disalurkan melalui pipa-pipa ke rumah-rumah warga yang sebelumnya udah ditarget ini, yang mana aja nih masyarakat miskin gitu ya, yang berpenghasilannya rendah. Nah, program ini bekerja sama PDAM, maka warga yang layak menerima hibah harus memiliki kriteria khusus. Nah, contohnya tuh kayak listriknya nggak boleh dari 1.300 besarnya gitu. Nah, sejujurnya untuk menghadapi masalah krisis air bersih harus dimulai dari diri sendiri sih sebenarnya. Kayak kita tuh jangan sering buang-buang air gitu atau gunakan air secukupnya, atau kita sebisa mungkin gunakan sabun cuci yang tidak mengandung bahan yang membahayakan buat air gitu. Nah, jatuhnya pakai sabun yang ramah lingkungan, gitu, sabun cuci gitu. Nah, gimana sih kita sebagai pemerintah ataupun masyarakat untuk meningkatkan air bersih dan sanitasi layak ini?
Yang pertama, memberi himbauan kepada masyarakat. Nah, pentingnya memberikan himbauan ini kepada masyarakat melakukan upaya kualitas air bersih sehingga masyarakat mampu membenahi kesadaran terhadap lingkungan hidup dan air bersih tersebut. Jadi kita nih saling menghimbau kepada masyarakat, saling memperingatkan bahwa kita tuh harus gimana nih kita menjaga agar kualitas air tetap bersih seperti itu. Terus yang kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa berinovasi nih dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi layak. Kayak, wah teknologi udah maju nih, gue harus gunain teknologi ini, gimana caranya bisa berkontribusi di air berkontribusi dalam menjaga kualitas air bersih sama sanitasi layak gitu kan. Jadi kita bisa gimana caranya kita bisa mensuplai air dengan lebih efektif sehingga air bersih dapat mengalir dengan baik kan. Terus yang ketiga, menegakkan hukum yang tegas untuk penyalahgunaan air bersih. Nah, pemerintah perlu menegakkan hukum yang tegas untuk menghindari penyalahgunaan sumber air bersih dan segala sesuatu yang dapat merusaknya, kayak pembuangan limbah di saluran air secara sembarangan, limbah pabrik dengan tidak ada izin tertentu dari pemerintah, yang menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga merusak dan mengancam kesehatan. Tindakan ini juga harus ditindaklanjuti dengan tegas. Selanjutnya, ada isu keprihatinan. Di sini saya mengambil judulnya mulai punahnya populasi orangutan Kalimantan. Orangutan tuh apa sih? Orangutan adalah kera berlengan panjang dan berambut kemerahan atau coklat. Orangutan merupakan hewan yang terancam punah. Keberadaannya dilindungi karena hutan yang menjadi habitat orangutan telah rusak karena ulah manusia. Akibatnya hilang tempat berteduh, sumber makanannya, jadi orangutan banyak yang mati. Jika populasi hewan ini terus menurun, mereka punah, tidak bisa ditemukan di alam liar ataupun di kebun binatang. Nah, itu udah sangat mengancam bagi keamanan ekosistem. Nah, makanya Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi spesies ini tuh biar nggak terancam punah. Nah, salah satu contohnya tuh kayak konservasi hewan. Nah, di sini ada penyebab punahnya orangutan Kalimantan. Yang pertama ada kerusakan hutan. Nah, kerusakan hutan di Kalimantan seperti penerbangan dan kebakaran hutan tahun 1997 telah menyebabkan penurunan populasi orangutan yang luar biasa. Menurut survei terbaru, jumlah orangutan yang tersisa di Taman Nasional Tanjung Puting ini cuma sisa ada 500. Nah, penyebab kerusakan hutan ini contohnya tuh kayak penebangan, kebakaran hutan massal, entah pembangunan pabrik kelapa sawit gitu. Yang kedua, penjualan orangutan ilegal di Indonesia. Nah, tingkat penjualan orangutan di Indonesia tuh sangat tinggi, teman-teman. Masyarakat kurang sadar pentingnya melindungi orangutan itu. Lebih dari 500 orangutan Kalimantan ada di pasar setiap tahunnya. Mereka terdaftar dalam CITES Appendix 1 atau spesies yang sangat langka dilindungi. Namun ada sebagian oknum-oknum atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab, mereka memperjualbelikan orangutan ini hanya untuk kepentingan semata. Selanjutnya, pembantaian orangutan. Bahwa orang-orang yang bertanggung jawab yang bekerja di perusahaan gitu ya, kelapa sawit atau ya yang orang-orang bekerja di perusahaan kelapa sawit atau warga setempat gitu kan, kadang kurang memahami gitu gimana sih, padahal ini hewan langka loh gitu, kenapa gitu harus dibantai. Ya, mereka kadang membantainya secara brutal gitu tanpa mikirin kalau ini tuh hewan yang sangat dilindungi gitu di negara kita. Nah, contoh kasusnya itu ada orang yang contoh kasus orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bekerja di perusahaan kelapa sawit. Mereka secara brutal ngancurin
hutan tempat tinggal orang utan, ngancurin gitu kan, kayak orang utan kan suka makanin apa sih itu kayak sambal kelapa gitu kan. Nah, jadi tuh mereka di situ cuma numpang makan gitu. Tapi di perkebunan mereka tuh mereka dianggap hama, makanya mereka tuh dibantai habis-habisan. Nah, konflik antara orangutan dan manusia umumnya diakibatkan oleh kerusakan kebun masyarakat, perkebunan kelapa sawit, dan hutan tanaman industri oleh orangutan. Mereka ngira orangutan ini hama karena merusak perkebunan mereka. Jadi pikiran mereka tuh dia hama, jadi harus dibasmi. Itu juga menyebabkan salah satu punahnya orangutan. Gimana sih upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan orangutan? Yang pertama, menyelamatkan habitat orangutan. Dalam langkah pertama ini, menyelamatkan orangutan Kalimantan dari kepunahan dengan menyelamatkan habitatnya terlebih dahulu. Menghentikan penebangan perkebunan di kelapa sawit, atau memerangi illegal logging dan reboisasi. Serta kita mendorong gerakan menanam 1000 pohon kepada masyarakat setempat atau masyarakat semua untuk melakukan reboisasi. Nah, kita tuh nggak mungkin melindungi orangutan tanpa melestarikan habitat. Jadi kita harus melestarikan habitatnya terlebih dahulu gitu. Yang kedua, adanya dukungan masyarakat. Mengadakan seminar tentang orangutan. Kita harus mengadakan penyuluhan langsung tentang sosialisasi penanggulangan kepunahan orangutan di Kalimantan. Jadi kita mengadakan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya orangutan, harus kita jaga karena mereka sudah mulai punah. Nah, kegiatan tersebut dapat diberikan informasi tentang orangutan kepada masyarakat luas, meningkatkan kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam perlindungan orangutan. Yang terakhir, peningkatan kualitas orangutan. Selain memperbaiki habitatnya, sama adanya dukungan masyarakat, kita perlu meningkatkan studi orangutan, kayak perawatannya, perilaku, kebiasaan orangutan sehari-hari, seperti pola makan, tidur, perawatan, perkawinan, ini penting. Jadi, pastikan tidak melakukan kesalahan saat melakukan tindakan dalam penangkaran dan konservasi. Selain itu, penangkaran dan rehabilitasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas orangutan. Jadi harus selain menyelamatkan habitat, adanya dukungan masyarakat, kita juga gimana sih nih peningkatin kualitas orangutan biar jadi lebih baik ke depannya, biar mereka jadi lebih terawat, biar mereka berkembang biak dengan baik. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.